أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di Masjid Raya Al-Munawwarah yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi mungkin perkenalan singkat Allah tadi Bapak Ibu, nama ambo Asyam Hafiz. Ambo tinggal di Bukit Tinggi, cuman sejak ketek itu di Padang. Orang tua pun sampai kini masih di Padang. Mudah-mudahan setelah itu kita bertamu di dunia balik. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan nanti dalam sarugo Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, berilmu sebelum beramal. Karena banyak masyarakat kita Bapak Ibu, rata-rata ibadahnya itu salah. Ambo jujur saja. Ambo kanlah kali liang Bapak Ibu. Kapatang ambo dari Solok petang malam kajian di Solok. Kemudian hari kini full di Padang. Biko malam ambo langsung balik kasih junjung, ada kajian lo besok si junjung. Jadi ketika ambo lihat jamaah kita Bapak Ibu memang luar biasa. Kajian kita kadanglah tinggi, tapi yang dasarnya banyak yang hancur Bapak Ibu. Kalau bagi contoh sederhana saja, bagi contoh sederhana. Ada di antara ibu jawab ketika solat, pernah tak ibu jawab lupa di dalam solat? Pernah tidak? Dalam solat tu lupa saya Bapak Ibu. Entah itu lupa gerakan, lupa bacaan, lupa rakaat. Pernah tidak? Pasti pernah. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Manusia dinamai sebagai manusia itu karena sifat lupa. Jadi lupa itu wajar Bapak Ibu, tidak ada masalah lupa. Bahkan dalam solat pun tidak ada masalah. Tapi ingat, kadang untuk menanggulangi lupa tadi fatal kita kerjakan. Contoh, ibu jawab solat. Kalau ibu kan tak ditekankan berjamaah, tapi tetap ke masjid. Ibu misalkan solat di rumah, solat Isya. Isya itu kan 4 rakaat. Rakaat yang kedua setelah sujud, ibu seharusnya duduk tasyahud awal. Yo tidak Bapak Ibu? Yo. Setelah sujud duduk tasyahud awal. Cuman dek lupa, indak khusyuk, mungkin hutang banyak atau Bapak Ibu. Jadi setelah sujud langsung tagak rakaat yang ketiga, lupanya duduk tasyahud awal. Tiba dia ingatnya, lupa tasyahud awal. Dalam posisi serupa itu Bapak Ibu, yang kita kerajuan lanjut tagak atau balik ke bawah, kerana kita lah ingat. Lanjut, yang lain balik ke bawah. Dia lanjut, dia balik ke bawah. Yang di kerajaan Ustaz, tergantung posisi ketika kita ingat. Kalau ibu jawab ingatnya lupa tasyahud awal, lah lurui badan awak tagak rakaat yang ketiga, lah lurui. Kemudian ingat awak indak boleh balik ke bawah Bapak Ibu, lanjut tagak, tak usah balik ke bawah. Tapi kalau kita ingatnya masih di tengah jalan, di tengah jalan ingat awak balik ke bawah, tapi kalau tagak lanjut tagak. Nabi kan pernah lupa dulu. Hadis sahih riwayat Muslim Nabi ketika lupa duduk tasyahud awal, beliau tagak. Lah tagak beliau, tak ada balik Nabi ke bawah, lanjut tagak. Kalau balik ke bawah rusak solat awak. Ustaz, tu tinggal duduk tasyahud awal, tidak ada masalah.
Karena duduk tasyahud awal itu hanya sunnah. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal itu namanya sunnah abad. Sunnah bukan rukun. Yang tak boleh tinggal tu duduk tasyahud akhir, itu baru tak boleh tinggal. Tapi kalau tasyahud awal tak tinggal, biarkan saja. Kalau kita lupa, lanjut saja rakaat yang ketiga. Cuma nanti sebelum salam ada konsekuensi yang harus kita kerajuan. Yang harus kita, bukan harus, yang dianjurkan kita kerajuan, sujud sahwi Bapak Ibu. Jadi kan kita lupa tadi, lupa tasyahud awal, lah tagak awak, biarkan saja tagak. Because sebelum salam tambah sujud sahwi. Wajib atau tidak Ustaz? Tidak. Sujud sahwi hukumnya sunnah saja. Bila dikerajuan Ustaz? Sebelum salam sekali sujud atau dua kali sujud Bapak Ibu? Bukan satu kali, tapi dua kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Ajak salam dulu, sujud dulu, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian duduk tasyahud akhir, Allahu Akbar. Langsung saja salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dilakukan kalau lupa di dalam solat. Ustaz, yang dibaca ketika sujud sahwi gampang saja. Ada ulama yang mengatakan subhana man la yanamu wala yasfu. Banyak tak dapat Ustaz, tak dapat jumpa Ustaz. Baca saja doa sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, ambo baru kabar aja solat Ustaz, tak dapat itu. Baca saja tasbih subhanallah, boleh. Tak juga dapat aniang salah Bapak Ibu. Aniang pun sah, tak ada masalah kan? Aniang salah. Yang penting sujud dua kali. Karena bacaannya bukan wajib, bukan rukun. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Yang fatal kesalahan itu ketika salat berjamaah. Di sini yang fatal salah. Kesalahan fatal. Ikut terjadi jombo Bapak Ibu, jombo mana? Jadi ketika ambo kultum siang di Pasar Sayur, di Aur Kunyang, di Bukit Tinggi, ada namanya Masjid Nurul Ikhlas. Itu masjid paling gadang di Pasar Aur Kunyang. Ada 3 kali masjid awak mungkin. Dia gadang masjid Pasar Sayur. Selesai ambo kultum, kemudian ambo langsung jadi imam solat zuhur. Ketika ambo jadi imam, lupa ambo duduk tasyahud awal Bapak Ibu. Padahal makmum ratusan laki-laki di belakang, ramai orang. Ketika ambo jadi imam, lupa duduk tasyahud awal. Akhirnya ambo tagak. Otomatis makmum laki-laki kan mengingatkan ambo ketika ambo lupa. Makmum laki-laki mainkan imam, baca caranya Bapak Ibu, subhanallah. Akhirnya di ambo tagak, kecil papa di belakang, subhanallah, 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 ramir. Ambo tetap tagak, ambo tak balik ke bawah, karena ambo lah berdiri dengan sempurna. Nabi kan begitu dulu Pak. Nabi ketika lupa, beliau tagak rakaat yang ketiga. Kata sahabat di belakang, subhanallah. Nabi tidak turun ke bawah, beliau tetap tegak berdiri, karena lah lurus tagak. Akhirnya dia ambo nak balik ke bawah, makin heboh makmum di belakang Bapak Ibu. Makin ramai di belakang ambo tu, subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan ada paji di ambo, tahu aja paji itu tu, tagak di belakang ambo, kecilnya nak subhanallah betul. Udah dikajar je parang Bapak Ibu. Subhanallah, subhanallah, ramai di belakang. Rasa kamu sabik waktu itu, anianglah. Nama ibu di belakang banyak. Ikut kesalahan makmum Pak, ambo sampaikan kini jangan boleh mengingatkan imam dengan subhanallah itu maksimal 3 kali Pak. Dan harus biqasdi zikri, dengan niat zikir. Tak boleh kita mengingatkan imam subhanallah niatnya ingin berkomunikasi je imam, tak boleh. Harus dengan niat zikir. Jadi santai saja. Subhanallah, salah je imam, subhanallah, salah je balik, subhanallah. Jadi datar mau dia zikir, tak boleh subhanallah, tak boleh Bapak Ibu. Niat harus niat zikir. Jadi kalau imam lah salah 3 kali, biarkan saja. Bakok mau itu Ustaz, ambo age ibu jawab oleh-oleh kini. Jangan boleh Bapak Ibu.
Kalau imam lupa yang sunnah, maka makmum di belakang tetap wajib mengikuti imam. Kalau imam cuma lupa yang sunnah, contohnya Ustaz yang tadi, imam lupa duduk tasyahud awal, kemudian imam tagak indak balik ke bawah, maka makmum di belakang wajib sadonya tagak ikut imam. Kan imam cuma lupa yang sunnah. Tapi kalau imam lupa yang wajib, baru kita tak boleh ikut imam. Contohnya, imam lupa yang wajib, Bapak Ibu. Ada salah satu musajid selesai buat kajian bulanan di situ, kecil pengurus nak, Ustaz, kapatang kacau kami solat isya Ustaz. Bakok kacau pak. Waktu itu yang jadi imam lah tua 73 tahun. Imam akan ada pak. Bakok yang tua imam. Imam tetap awak pulang kampung ke lahan panjang Ustaz. Pulang kampung tak pasal beliau jadi imam. Kalau lah tua tu kau penyakitnya palupo Bapak Ibu lah tua kan. Akhirnya imam kau memimpin solat isya 4 rakaat. Rakaat yang ketiga, rakaat ketiga baru imam kau dek lupa. Setelah sujud rakaat yang ketiga, imam kau langsung duduk tasyahud akhir. Pada rakaat 3 baru lupanya cik rakaat. Seharusnya setelah sujud imam kau tagak. Kemudian the imam ko lupa, langsungnya duduk tasyahud akhir, kurang cik rakaat, seharusnya imam ko tagak. Akhirnya makmum di belakang, subhanallah, imam ko ndak ngerti di masalahnya duduk je baru. Subhanallah, kecil makmum yang lain indak je tagak. Subhanallah, masih duduk imam ko. Akhirnya ko kecil papa di belakang imam, the imam ko ndak ngerti. Kecil papa di belakang imam nak 3 baru je. Tak mengarah ke bodoh, serius bodoh. Lama saja 3 baru je. Takwiknya imam kau tak lo ngerti. Ia dia lupa je. Kacau solat. Itu kejadian tu pak. Demi Allah kejadian begitu. 3 baru je. Kau bayangkan. Jangankan Ustaz, itu bah hukum solat batal. Makmum yang mengingatkan 3 baru batal solat. Ikhrajul harfain ghairal lughah al-arabiyah tubtilus salat. Mengucapkan 2 huruf yang bukan bahasa Arab batal salat. 2 huruf batal. Apa lagi? 3 baru 8 huruf tu batal salat. Ustaz, itu kan cuman ditampik di Sinan Ustaz. Ditampik lain kan ada banyak yang salah Bapak Ibu. Ambo ada kapatangko subuh berjamaah di kota Padang Panjang. Wali kota hadir, ketua MUI-nya Ustaz Zulhamdi hadir, guru ambo. Kemudian Kemenak hadir. Selesai ambo kajian, kemudian mota-mota jo pejabat di sini jo pengurus musajid. Kecil kepala Kemenak Padang Panjang Buya Ali Zarcan. Ustaz kondang lo Padang Panjang beliau. Kecil beliau gambo nak. Ustaz, petang ada kejadian di Padang Panjang. Kejadian Buya kecamuk. Jadi waktu itu orang solat maghrib di Padang Panjang, salah satu masjid solat maghrib. Solat maghrib itu kan salah satu solat yang jahriyah, yang dijaharkan, dikarehat bacaan imam. Kemudian ketika rakaat yang pertama imam membaca waladdallin amin, imam kan baca ayat pendek alif lam mim. Ini yang imam lupa lanjutan. Nyulang beliau dari imam alif lam mim, lupa lo balik. Nyulang sampai 3 kali alif lam mim, lupa. Ndaknya ganti ayat. Makmum di belakang tu ragu Bapak Ibu, ku alif lam mim yang yang kadi bantu Allah. Karena alif lam mim banyak. Imamku sampai 5 kali nyulang alif lam mim, alif lam mim. Ndaknya ganti-ganti. Akhirnya papa yang di tengah, makmum yang di tengah kecilnya ganti ayat kecilnya. Dijawab di imam Bapak Ibu jadi pak dia. Demi Allah itu kejadian pak. Pada manjangan jadi pak kecil. Mengecek, bayangkan. Takwiknya orang di samping makmum yang mengecek ganti ayat. Takwiknya kawan di sebelahnya tak lo ngerti fikih. Tak boleh ngecek pak ya. Kawannya di samping menjawab lo apa ia lo mengecek je. Dijawab je kawannya sama orang kedua-duanya. Di tepi menjawab aniang lah je. Paling ujungnya sahut untung dia tak mengecek itu.
Hati-hati bu. Jadi itu kejadian tu. Ganti ayat 3 baru banyak. Hati-hati. Jadi banyak jamaah kita kau termasuk mereka Bapak Ibu. Ikut pertanyaan yang banyak ditanyaan kamu Ustaz. Imam capek mana rukuk ketika solat yang sirriyah, yang disirkan. Zuhur, asar itu kan bacaan imam dak terang aja makmum Bapak Ibu disirkan. Dan ikut banyak keluh kesah jamaah. Ustaz, imam kau kadang Ustaz capek rukuk, kami makmum di belakang, ada yang masih di pertengahan Al-Fatihah. Misalkan imam lah rukuk, makmum kau di belakang ada yang masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi imam lah rukuk, kami masih di tengah Al-Fatihah Ustaz. Apa yang dilakukan? Susul imam atau selesaikan Al-Fatihah makmum tadi? Maka ingat Bapak Ibu, langsung Nabi yang menjawabnya. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan oleh Allah untuk kita ikuti. Wa idza raka'al imamu farka'u. Kalau imam rukuk awak di belakang. Imam rukuk, awak baca je Al-Fatihah. Tak bisa. Walau Ustaz, tapi kan Al-Fatihah kita belum sempurna. Tidak ada masalah. Al-imamu dhaman, imam yang menyempurnakan kekurangan pahala makmumnya. Jadi jangan imam lah rukuk, susul imam rukuk. Walaupun Al-Fatihah kita belum selesai, susul saja. Karena perintah Nabi, kalau imam rukuk awak. Kalau imam iktidal awak. Imam sujud awak. Jangan selesaikan bacaan sedangkan imam sudah bergerak ke rukun berikutnya. Jadi ingat Bapak Ibu, banyak hal-hal yang contoh mereka. Bu, Pak, kok kesalahan yang banyak terjadi ya Bu? Ada tak di antara ibu jawab pak orang tua kita tu tetangga kawan gitu, ketika salam Bapak Ibu tangan itu buka, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tu tidak? Banyak Pak. Di sekolah ni ada. Oh lah hijau. Kini mau sampaikan Bapak Ibu, tunggu dulu. Fikih itu muasa', fikih itu luas. Itu dulu. Hati itu harus diperlapang Bapak Ibu. Tapi tunggu dulu. Ada dalam hal fikih itu harus kita perlapang, ada yang tak bisa diperlapang. Diperlapang contohnya, ada musajid yang kunut subuh, biarkan. Ada musajid yang tidak kunut, tak ada masalah. Ada musajid yang zikir sesudah solat, kerjakan yang diyakini. Ada yang tak zikir, kerjakan yang diyakini. Ada yang tahlilan selesai solat, lanjutkan. Ulama khilaf di sini, beda pendapat. Tapi ingat, ketika masalah membuka tangan, sepakat semua ulama tak usah buka-buka tangan. Nabi melarang mah. Jadi kata Nabi apa? Ketika kita salam, tangan tu tak usah dibuka-buka. Letak di paha, tutui saja, tak usah dibuka-buka. Tutui saja Bapak Ibu, tak usah dibuka. Ada hal yang kita berlapang dada, ada yang tidak. Jadi membuka tangan kau tak usah Bapak Ibu. Ada je Pak Ibu selesai salam memang tangannya nyututui. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya boleh kah? Ada tindak tu? Ada ya? Kini aku sampaikan, kalau mengusap wajah itu ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bid'ah. Ustaz sepakat kah yang mana? Ambo sepakat mengatakan boleh. Maka boleh. Ada dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, Nabi itu ketika beliau selesai salat pernah mengusap wajah dengan telapak tangan kanan, boleh. Walaupun ulama memperselisihkan tentang kesahihan hadis tersebut, yang penting dalam hal fadailul a'mal silahkan. Yang mengusap wajah silahkan, yang tidak mengusap tak ada masalah. Yang tak boleh tu wajah kawan yang berusap. Tu tak boleh tu. Kalau wajah seorang dah wa'ah gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, ada yang kita perlapang dada, ada yang dah usah. Ada yang merdeka Bapak Ibu. Bu, Pak, banyak orang bertanya kamu, Ustaz, hukum solat tangan merdeka Pak Ustaz? Banyak orang. Ada tak merdeka? Lain. Tangan ambo dulu menceliak, tak diikut saja tapi merdeka.
Nak ada ambo cari ada. Ambo waktu itu solat di ingin ambo disolok Masjid Agung ambo khutbah waktu itu. Ada papa sampai ambo agak goyang tangannya mereka. Ustaz, hukumnya Ustaz. Kini ambo sampaikan. Orang yang solat tangannya mereka solatnya tetap sah. Dalilnya ada. Walaupun dalil yang paling kuat menurut jumhur banyak ulama, tangan tu diangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekali saja. Tapi kalau ada orang mereka biarkan saja. Dalilnya ada, walaupun ulama berbeza tentang pemahaman dalil. Yang penting solatnya tetap sah. Jadi kalau ada orang mereka biarkan saja. Yang penting tangannya goyang-goyang indah di pahu awak, biar salah. Biar salah. Kadang awak nan salah, awak salah. Bapa awak salah, kawan awak disalah mereka. Awak salah, bapa awak salah. Awak satu lu menceliak mereka. Tak usah dicaliak, biarkan di tangan orang tu mereka. Solatnya sah, solat awak sah. Jadi fikih tu luas Bapak Ibu, itu namanya tanawu'ul ibadah, keberaneka-ragaman dalam beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kada celai Bapak Ibu. Ada hal yang perlu kita luruskan balik. Bu, Pak, solat sunnah yang paling gadang pahalanya solat sunnah bu? Tahajud. Tahajud tu gadang pahalanya, cuman bukan itu yang paling besar. Apa? Qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Apa pahalanya? Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, bayangkan. Jadi jangan tinggalkan Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi tunggu dulu, orang banyak dan salah di siku. Bakok salah. Ambo tanya balik, Bu, Pak, solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yang dikerjakan sebelum subuh, itu di karajuan setelah azan subuh atau sebelum azan subuh? Sesudah azan atau sebelum azan? Ada yang sebelum, ada yang sesudah ya. Ustaz, bila di kerajuan dangan belok kini Bapak Ibu, jangan salah juga kamu ko. Ustaz, solat sunnah fajar dikerjakan sesudah azan atau sebelum azan? Ambo jawab Bapak Ibu, jangan ada yang salah mulai besok subuh. Bila di kerajuan solat sunnah qabliyah subuh atau juga dinamai solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya, dikerjakan mabainal adzan wal iqamah, antara azan dengan qomat. Jadi bukan sebelum azan Bapak Ibu. Sebelum azan itu ibu juga Pak masih bisa solat tahajud. Sebelum azan masih bisa solat sunnah witir. Sedangkan azan orang, itulah waktunya solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu tidak ada khilafiyah Bapak Ibu, sepakat ulama setelah azan. Setelah azan sebelum qomat. Bu, Pak, jadi jangan tinggalkan Bapak Ibu. Ada cerita cik, cerita ko luar biasa Bapak Ibu, menggugah bu, luar biasa. Jadi di Bukit Tinggi itu Bapak Ibu, di Bukit ada namanya Ustaz Abdul Latif LCMA. Beliau alumni Madinah, alumni Madinah. Beliau kini tidak ada di Bukit Tinggi le Bapak Ibu, karena beliau ditangkap Densus 88. Ditangkap polisi, beliau dituduh teroris. Padahal ceramah beliau tidak pernah kareh, tidak pernah membahas politik. Kemudian suaranya Masya Allah hafiz 30 juz. Cuman itulah beliau ditangkap Densus 88. Jadi 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, beliau pernah cerita je ambo. Kecilnya nak Ustaz, ambo ketika kuliah di Madinah dulu, Ustaz kecil beliau ambo ko. Ada kawan ambo sesama kuliah di Madinah, cuman beliau orang Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat. Beliau itu miskin, pitihnya cuman modal beasiswa sih kuliahnya. Tapi nyo nekat nyo nikah jo wanita Arab.
nikahnya nikah orang Arab. Padahal nikah orang Arab itu maharnya itu mahal. Ambo saja ketika kuliah di Yaman dulu, ambo tanya ke orang Arab tu, Pak, kalau ambo nikah wanita Arab, berapa maharnya? Berapa mahar Bapak Ibu? 300 juta rupiah. Itu mahar baru tu, alun seserahan, alun kamar set, alun dekorasi pesta lain. Bu, ibu dilamar je laki ibu, berapa maharnya dulu? Sepelangkat alat sembahyang. Apa kau galak pada linyo dan bagia tu. Jadi di Arab tu, di Arab itu 300 juta. 300 juta. Jadi pemuda dari Lombok NTB kunjung ngotot nikah wanita Arab. Datangnya ke rumah orang Arab tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecik ayah si wanita tadi. Orang Arab kan, pakai jenggot, pakai gamis. Dibuka pintu. Ayul khidmah ya bani, yang bisa membantu kecik apa? Kemudian kecik pemuda dari Indonesia ko, uridu zawaj ma'abnatika ya am. Ambo nio nikah joanna apa? Kecik ayah si wanita ko, yalla udkhul, natahaddath fi dakhil. Hada syai'un muhim. Masuk ke dalam. Kita ngecek di dalam, kerana itu masalah serius kecik. Duduk. Kecik apa juga? Karir mana ukhra, mana turid? Ambo nio nikah joanna apa keciknya? Mada ladaik? Hal indaka sayyarah? Kam mahran a'taitana? Berapa mahar yang kau siapkan? Berapa yang disiapkan? Kemudian kecik pemuda tadi, wallahi ya amu laisa likullu sado yang apa minta ambo ndak ado. Rumah ndak punya, piti ndak banyak, ambo miskin keciknya. Tapi kalau apa minta yang lebih mahal, yang lebih berharga dibandingkan itu, ambo ado. Atu kecik pak si wanita, uhibbu salat al-fajr rak'atain kulla yawm. Saya senang mengerjakan solat sunnah fajar setiap subuh. Bayangkan. Kecik pak si wanita tu Bapak Ibu, wallahi qabiltuka ya ibni, ambo tarimo engkau jadi minantu ambo. Bayangkan. Miskin tak punya piti dek suku solat sunnah fajar diterima. Pak, Bu, ibu juga pak punya anak gadis rancak berpendidikan, dilamar je laki-laki miskin pengangguran, tapi suku solat sunnah fajar diterima tidak? Ya wih mau cari apa? Realistis. Diterima tidak? Indah ya. Pak, Bu, dengar boleh gini. Ayah sabantalai saya dibagi dinda. Sabantalai saja, sabantalai. Kita ngaji tak lama-lama. Karena kalau lah dibagi ayah, apa kau mencelek kaya saja tu. Because sabantalai kita tak lama-lama, setengah jam lagi. Pas 1 jam buat ngaji. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ambo tahu isi hati ibu jawab, kini ambo tahu mana isi hati ibu jawab. Joa anak ambo kan lagi makan ustaz. Iya tidak? Oh iya. Dengan prinsip sarupa itu, joa anak ambo kan lagi makan ustaz. Di situ saja dah kanai akidah awak Bapak Ibu. Berarti ragu je Allah yang memberikan rezeki. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap binatang hewan di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Binatang saja dijamin oleh Allah rezeki. Apalagi manusia beriman, Allah pasti jamin. Tak percaya Bapak Ibu, ambo bagi bukti gini. Ada nyanyi awak waktu ketik dulu, cicak-cicak diam-diam. Cuba lihat Bapak Ibu, cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Cicak di dinding, makanan di bawah. Logika awak, logiknya, kira-kira cicak kau makan kau. Kan itu pemikiran awak. Tapi cari lanjutan ayatnya. Datang seekor nyamuk. Kini apa tanya? Nyamuk yang datang ke cicak atau cicak yang datang ke nyamuk?
Nyamuk yang Allah datangkan ke cicak. Bayangkan, nyamuk Allah datangkan ke cicak. Begitulah Allah mengatur ritme rezeki kepada makhluknya. Binatang saja Allah jamin rezeki. Apa leh awak manusia beriman? Dia takwi lu, anak awak aing kan dia makan, dia takwi. Jadi bapak ibu diterima tidak? Tidak ada gitu. Yang mengecek diterima, ambo yakin tak punya nak gadis gitu. Jadi ingat bapak ibu, harus yakin gitu. Jadi jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh yang lebih mulia dari dunia dan seisinya. Tunggu dulu bapak ibu, ada kesalahan berikutnya. Kau kan dia teh, kau ada jam digital bapak ibu dia teh. Jam digital. Biasanya kan di si koko tertulis komat sekian minit lah. Ada deh. Ada dia teh tu. Biasanya setelah azan tertulis komat titik 2 sekian minit lah biasanya. Akhirnya ibu jawab masuk ke dalam musaji. Orang azan kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Azan orang. Awak baru duduk di rumah jalan ke musaji. Oranglah azan sejak tadi, awak masuk ke dalam musaji. Berarti kan ada solat sunnah qabliyah di sini. Awak tak ada mencelia kamari, tak ada mencelia jam digital. Padahal qomat tinggal 30 detik lain, 30 detik lain. Awak baru tiba, langsung solat di belakang tiang, di belakang tiang. Akhirnya komat orang tak nampak sama muazzin awak sedang solat. Apa boleh ada pembatih ibu-ibu kan? Jadi ibu solat di belakang tak nampak sama yang komat. Akhirnya ketika ibu jawab sedang solat sunnah, sedang tagak baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, sampai ihdinas siratal mustaqim misalkan. Komat orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komat. Awak sedang solat sunnah, pernah kejadian begitu tidak? Lahi. Yang ibu jawab pak kerajaan, selesaikan solat capek atau stop solat? Stop solat. Tapi adalah tapi di belakang. Gini yang mau sampaikan, Ustaz. Stop solat atau capek selesaian, tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang komat orang, ibu jawab masih di rakaat yang pertama, atau kalau kita lanjutkan solat, kemungkinan besar kita tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Rasul-rasulnya tak dapat. Kalau kita lanjut, batalkan solat, putuskan saja, tak masalah gitu. Tapi ingat, kalau ibu jawab sudah di ujung-ujung rakaat yang kedua, lah sedang sujud terakhir atau duduk tasyahud akhir, orang komat salah saya capek, karena kita tak akan terlambat, karena kita dah di ujung. Ustaz, kalau masih rakaat yang pertama kan diputih, Ustaz, baca nama mutinya, ya putih saja. Caranya bau Ustaz, diputih saja, putih saja. Ada ibu-ibu di Bukit Tinggi, bapak ibu karyamu seketik. Kecilnya nak, kalau main putih saja tu nak sopan kita je Allah Ustaz. Atu baca ibu lain. Ambo kalau tagak Ustaz, tagak ambo komat orang. Ambo nak langsung putih solat. Ambo tutui je salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambo jawab, itu solat jenazah namanya. Kalau solat jenazah itu tujuh salam. Kalau solat biasa putih saja. Lain apa kita memutih solat, memutuskan solat sunnah boleh. Boleh kita mengejar pahala yang tak kalah besar. Apa pahalanya? Bersamaan takbir dengan imam. Keutamanya, man shalla lillahi arba'ina yawman, siapa yang salat berjamaah di masjid 40 hari, fi jamaah, secara berjamaah, wa yudrikut takbiratul ula mal imam, imam takbir di muka, langsungnya susul takbir di belakang, kutibat lahu bara'atani, Allah berikan kepadanya dua pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Betul. Jadi kita mengejar takbir dengan imam. Jadi kalau oranglah qamat, awak masih rakaat yang pertama, putuskan saja solat, tak ada masalah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, aduh, kesalahan fatal berikutnya Bapak. Ya apa tu?
tentang masalah aurat. Ku ibu-ibu ku hati-hati. Solat ibu banyak fatal dan batal tanpa ibu sengaja dan ketahui. Contoh, Bu, tanya Bu Cik, aurat ibu dari ma sampai ma? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu ndak aurat. Muka, telapak tangan bukanlah aurat bagi wanita. Aman. Tapi ingat, Bu, rambut ibu aurat atau tidak? Aurat. Hati-hati, Bu. Acuk ambo cari ibu-ibu ko ketika solat rambutnya nampak, rambutnya keluar. Yang acuk keluar tu di siku, tu di samping gua. Ibu ketika solat, nio solat tu rapian. Indah kini di rapian do ka solat. Kini lu rapian ka solat nanti. Kini dah ngazir bolu. Kau kini mau diko sadonya, biko ka solat. Ka subuh besok apel. Kado kacau di belakang, kado kacau belakang nah. Ada kacau belakang. Apelan mu kena jilbab awak. Ada rambut keluar masukan, sampian keluar masukan. Dia tehnya kurang lurihan. Peluan kan ibu-ibu mau itu ha. Peluan jilbab, rambut masukan, tak boleh keluar. Bu, hati-hati bu. Ibu kan pakai mukena nak majuan kamu kos ketek, kamu ko majuan. Wajah tu yang dinamai dengan wajah kata ulama, ma hasala bihil muwajahah. Apa yang tampak dari depan. Jadi wajah ga dari siku sampai kamari, min manabiti sya'rir ila muntahal lihyai, dari awal tumbuhnya rambut sampai kamari, itu yang wajah. Kuat namanya Pak. Ndak jakun di bawah, yang teh jakun wah namanya tu. Dagu. Iya, ada yang menyebut bagu apa bagu itu. Dagu ya. Dagu tu kan iko, yang di bawah dagu wah. Ingat ibu-ibu, iko bukan itu tu aurat ibu. Hati-hati. Kalau ibu solat kau, itu aurat, itu bukan bagian wajah. Jadi kalau ibu pakai mukena, majuan kamu ko tu, mukena ibu tu. Sempurnakan mukena ibu ketika solat. Bu, tanya Bu Cik Bu, telapak kaki ibu aurat atau tidak? Telapak kaki aurat atau tidak? Aurat. Ketika ibu solat, makanya saruang ibu mukena bawah, panjangkan ke bawah. Kalau mukena atau saruangnya pendek, ketika ibu sujud, pegang kain saruang ibu, nampak telapak kaki, berarti itu aurat ibu tersinggang. Sedangkan syartun min syuruti sihhati salat, salah satu syarat sah salat, sitrul aurah, menutup aurat. Kalau aurat kita maksyufah tersingkap, berarti tidak sah salat. Hati-hati bu. Makanya biar aman, pakailah kaos kaki, itu lebih aman solat. Kaki aman. Pakai kaos kaki kalau takut kaki nampak. Bu, tunggu dulu apa-apa nanti. Ikut kau namanya kau bu. Kalau ikut kan telapak tangan, ikut kau namanya punggung tangan. Kini apa tanya? Kalau telapak tangan kan bukan aurat. Punggung tangan aurat atau tidak? Aurat. Dengar begini Bapak Ibu. Bu, Pak, dengar melok ni. Punggung tangan kau, punggung tangan hukumnya sama dengan telapak tangan. Kalau telapak tangan bukan aurat, punggung tangan juga bukan aurat. Tak mungkin lu dibeda lo kadonya. Tak mungkin ibu sujud mereka Allahu Akbar. Takwi punggung tangan nampak, dah auratnya tu. Jadi ketika ibu sujud, pegang mukena, nampak punggung tangan, solat ibu tetap sah. Itu dah aurat. Yang aurat tu dari sikwa, pergelangan ke bawah itu aurat. Dari pergelangan ke teh bukan aurat. Hati-hati. Apa-apa jangan galak-galak saja Bapak Ibu. Apa terutama yang muda-mudi. Kadang ambocok nampak Bapak Ibu. Banyak anak muda, kalau papa jarang, kalau papa kau solat bajunya lebih panjang. Kadang anak muda kau solatnya pakai baju kaos, ndak bah, boleh. Pakai baju kaos boleh, kemeja boleh, koko boleh, gamis rancak mana. Tapi ingat, yang penting jangan nampak aurat.
Kadang banyak pemuda-pemuda solat bajunya pendek, kaos jangkis lelai pendek, serawannya agak ke bawah, bajunya tagan tuang. Ketika nyurukua, taigang baju bagian belakang di punggungnya tu, taigang. Nampak jalan tol Bapak Ibu. Jalan tolnya baspal hitam loh Bapak. Kamu nampak rasa kamu masuk piti receh 500 tu Bapak Ibu. Banyak hati-hati tu Pak. Awak solat puluh-puluhan tahun, kemudian ketika rukuk nampak aurat awak, batal solat kita. Berpuluh-puluhan tahun latihan kita solat, ternyata tak ada yang diterima satupun. Sebabnya karena auratuna maksyufah, karena aurat kita tersingkap. Jadi perhatikan kembali aurat awak, mana yang jadi aurat dan mana yang bukan aurat. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tunggu dulu, tanya mau balik. Kau banyak je jamaah ragu. Ibu jopak talambe masuk musaji talambe. Orang imam, orang sedang solat berjamaah, awak di luar masih jalan kamu saji. Kemudian imam membaca ayat pendek, misalkan Qul huwallahu ahad, misalkan imam baca ayat pendek. Ketika awak masuk ke dalam musaji, imam lah sampai di bacaan walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam rukuk, Allahu akbar, imam rukuk, makmum yang lain sedang rukuk, awak baru tiba di saf. Lain ngerti gambarannya Bapak Ibu? Lain. Di situ ada 2 poin yang Nio mau sampaikan. Poin yang pertama, banyak jamaah di situ salah fatal Bapak Ibu. Di mana tak salah fatal? Ketika orang rukuk, imam rukuk, makmum yang lain rukuk, inyo baru tiba ke saf. Ketika inyo baru tiba, langsung nyo rukuk, tak sah solatnya. Banyak langsung rukuk ke bawah, tagaknya tu baru saya tiba Bapak Ibu, tibanya kakak sah nak, barunya tiba Allahu akbar, tak sah solatnya. Acuk kamu nampak berkali-kali tak sah solat. Kalau ada di samping kamu tegur, ulang solat balik ke jamu. Di mana tak sahnya Ustaz? Wajib takbiratul ihram dalam itu kan rukun solat tu. Jadi kalau tiba di saf, jangan langsung rukuk. Takbiratul ihram sebentar, lipik tangan sebentar. Tak usah lama-lama. Baru tagak orang rukuk, awak baru tiba Allahu akbar. Lipik tangan sebentar baru kita rukuk. Allahu akbar. Allahu akbar, baru kita rukuk. Takbiratul ihram tak boleh tinggal Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, gambarannya merdeka Pak Bu. Imam rukuk, Allahu akbar, awak baru tiba. Kan kita lah takbiratul ihram, lah takbiratul ihram. Kemudian kita susul imam rukuk. Ketika imam rukuk, kita susul imam rukuk. Baru sedetik dapat rukuk jo imam, sedetik rukuk jo imam, imam lah iktidal, sami Allahu liman hamidah. Contoh, ko imam, ko awak Allahu akbar, awak kan dah takbir, wa susul imam rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Baru sedetik rukuk jo imam, imam lah tagak Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Awak sedetik dapat rukuk jo imam, kita belum sempat membaca Al-Fatihah. Pertanyaan, imam nanti salam, kita ikut salam atau tambah cik rakaat? Tambah rakaat. Ikut salam jo imam. Kini yang mau sampaikan Bapak Ibu, jangan ragu mulai kini lah. Bukan Ustaz Asyam Hafiz yang menjawab indah, langsung Nabi yang menjawab. Kata Nabi, man adraka ruku' faqad adraka raka'ah wahidah. Siapa yang mendapati rukuk dengan imam, walaupun cuma sedetik, dapatnya rukuk jo imam walaupun cuma sedetik, maka ketika imam salam, ikut saya salam jo imam Bapak Ibu. Tak usah tambah rakaat mubazir, ikut saya salam. Ustaz, kan Al-Fatihah alun dapat kata apa? Kan Al-Fatihah alun dapat. Al-imamu dhaman, imam yang menjamin kekurangan Al-Fatihah dari makmum. Tentunya
ikut salam ju imam. Ustaz, berarti bila kita menambah rakaat kalau solat berjamaah, kalau kita indak dapat rukuk ju imam, imam lah rukuk Allahu Akbar, sopoknya di tengah jalan, awak ni ke bawah, imam ni ke atas. Contoh, kau imam rukuk Allahu Akbar, awak kan tagak ni rukuk Allah sami Allahu liman hamidah, soboknya di tengah jalan. Kini yang bertanya, dapat kita rukuk ju imam atau indah? Indah. Imam salam nanti kita salam atau tambah rakaat? Tambah rakaat. Gampang saja. Ustaz, ambo dapat sujud ju imam, tambah rakaat. Karena kita tidak dapat rukuk ju imam. Selesai. Jadi ibadah itu kalau dengan ilmu tu nikmat, tak ada was-was. Kau bagi kunci terakhir sebelum kita tanya jawab, kita banyak tanya jawab nanti. Bu, Pak, ada kesalahan yang banyak bagi saja clue-nya deh. Ke clue saja banyak, biko amu panciang saja, biko ustaz di padang saja yang menjalihan nanti. Ketika menjamak solat banyak dan keliru Bapak Ibu. Kadangnya dari padangnya ke bukit, padangnya ke bukit. Kemudiannya solat di rumah, kan orang azan, Allahu Akbar, azan zuhur. Berarti kan solat dulu. Tasnya lah letak di otonya lah nyuangian. Kemudiannya solat zuhur di rumah. Nyulun pai lalu berangkik lah. Kemudian selesainya solat zuhur di rumah, langsungnya jamak jo solat asar. Ada tak kejadian begitu? Banyak. Padahal sebab jamak tu, sebab jamak tu 3 kata Nabi dalam hadis sahih. Salah satu dari 3 sebab jamak dan qasar itu, iaitu musafir, orang yang melakukan perjalanan. Yang dinamai dengan musafir kata Nabi, khuruj min hududil Madinah, keluar dulu dari batih tampaknya tinggal, keluar dulu dari kecamatan tampaknya tinggal, baru bolehnya menjamak mengqasar salat. Ikut masih di rumah, statusnya belum musafir, masih seorang mukim, lahnya jamak salat. Tak bisa babai. Keluar awak dulu, jalan awak baru boleh di jalan kita jamak. Berhari Ustaz, ampe hari di tampik tujuan boleh kita jamak salat, ampe hari. Tunggu dulu bapak ibu, tanya bocik, kau pertanyaan yang paling membuat jamaah kau acuk berdebat bercakap. Aduh, bu, pak tanya bocik, ibu jawab pak kabuki, oto pribadi ado, kita indak tak kaja-kaja kabuki. Kemudian musaji sepanjang jalan banyak, di bypass musaji banyak, lubu aluang, si cincin, kayu tanam, padang panjang, padang luar, tu banyak musaji itu. Masjid indah, awak tak kaja-kaja, lain juta pribadi. Kini yang bertanya, ma yang paling afdal, solat tapik waktu atau kita jamak solat? Jamak atau solat tepat waktu? Kini yang mau sampaikan Bapak Ibu jawab Pak, yang nio solat tepat waktu mantap, yang solat tepat waktu mantap, azan orang berhenti awak mantap. Tapi ingat, kalau ada di antara ibu jawab Pak, yang nyambil jamak dan qasar itu lebih mantap menurut ulama. Bukan awak juta pribadi Ustaz, kan Nabi yang mengatakan, bukan Ustaz yang mengatakan, Nabi yang mengatakan mah. Kata Nabi, sesungguhnya solat jamak dan qasar itu sadaqatun min sadaqatillahi li'ibadi, merupakan bentuk sedekah Allah kepada hambanya. Kemudian Nabi mengatakan, fataqabbalu sadaqatillah, maka ambillah sedekah Allah. Itu Nabi yang menyuruh kita ambil. Jadi tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu. Ustaz, ambo tetap solat tepat waktu. Mantap, lanjutkan itu. Tapi kalau ada kawan awak yang menjamak mengqasar solat, jangan kita salahaninya. Kadang penyakit awak mudah menyalahkan orang. Contoh, kombu jambu na kejadian kau. Ambo pergi jo kawan ambo berdua dari Bukit ke Pasaman Barat, kan jauh tu, lebih 100 kilo mah. Ketika di Lubuk Basuang azan zuhur orang, berhenti kami solat di Manggopoh Lubuk Basuang. Kemudian ketika solat zuhur, ambo langsung ambo jamak jo solat asar, ambo jamak takdim. Jalan kami tiba di Simpang Ampek,
azan asar. Kecil kawan ambona. Syekh, nyamang jamu Syekh. Solat adalah orang lah azan. Ambo kecian. Ambo lah jamak tadi. Antum malu jamak lain. Kecilnya kamu nak. Alun nak jamak mengawak jamak musaji banyak. Awak joto pribadi manga jamak. Kecilnya kamu Bapak Ibu. Syekh go Jawa-Jawa kuliah ke Arab pulang ke Indonesia pamalih solat kecil. Rasul kamu janti ajak kun ni Bapak Ibu. Banyak orang mudah menyalahkan orang wah. Jadi mau sampaikan Bapak Ibu, kalau kita solat tepat waktu, lanjutkan itu mantap. Tapi kalau ada orang menjamak, jangan disalahkan. Apa halunya beda? Orang yang menjamak mengqasar solat waktu di jalan, pahalanya tetap sempurna. Itu kata Nabi. Hadisnya Ustaz, barang siapa yang solat dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan, kutiba lahu misla ma kana alaihi muqiman sahihan. Allah tetap berikan pahala sempurna kalau dia di padang rajin solat kamu saji. Jalan dia ke bukit, nyo jamak solat, tetap pahala berjamaah nyo dapat. Jadi ingat Bapak Ibu, banyak hal alun biko tentang fikih pernikahan. Apa hukumnya fikih tentang zakat, apa hukum biko fikih puasa, alun biko fikih kurban. Ada video yang viral tentang kurban. Banyak hal-hal yang perlu kita luruskan dari segi ibadah awak. Itulah Bapak Ibu, lampiang saja buat mengaji, tanya jawab buat kini. Silakan. Tadi kata Dajun tadi dua bapak, dua ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas perbincangannya. Yang saya tanyakan begini Ustaz, kita ini umumnya dalam banyak pekerjaan. Ya. Kemudian kita tahu ada buka azan, ini belum selesai, ini juga dia katakan kan waktu panjang. Ya. Ini termasuk kita lalai dalam sembahyang. Bagus. Terima kasih. Bagus Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya misalkan kita bekerja atau rapat. Kemudian ketika rapat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kata anggota rapat, lanjut salah waktu panjang. Itu merupakan orang yang lalai di dalam solat. Itu lalai di dalam solat. Berbeda kalau jamak solat, menjamak. Awak kabuki, kemudian tiba di Lubuk Aluang, azan maghrib kurang. Kemudian kita sabui bekoslah solat di waktu isya. Boleh tidak? Boleh, itu bukan lalai, itu mengambil rukhsah kemudahan. Tapi kalau kita mukim di kota Padang, kemudian bukan musafir, azan berkumandang, kita lanjutkan jual beli, lanjutkan pekerjaan, lanjutkan perdagangan, itu merupakan orang yang lalai di dalam solat. Nah itu Pak ya. Silakan Pak. Kita menjamak kasar Ustaz. Ya. Kebetulan yang dijamak itu kita biasanya menjamak zuhur dengan asar. Kita lakukan waktu asar. Ya. Kita asar dulu atau zuhur dulu? Bagus Bapak Ibu. Ustaz, asar dulu atau zuhur dulu? Kalau ibu jawab berhenti di waktu asar dan waktu itu orang sedang solat berjamaah, berarti wajib kita asar dulu. Setelah itu baru solat zuhur, karena di situ sedang berjamaah solat asar. Kalau kita berhenti di sebuah masjid atau di rumah, orang sudah selesai solat berjamaah, kita solat sendiri, maka yang disunnahkan kata para ulama, zuhur yang didahulukan kemudian asar. Karena tertib dalam ibadah itu penting. Walaupun kalau kita kerjakan asar dulu kemudian zuhur pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling afdal zuhur dulu baru asar. Itu Pak ya. Silakan ibu di belakang. Habis ibu apa lo balik. Habis tu apa ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai situ sawi hadis tadi yang di
dijelaskan sama Ustaz kan tentang kekurangan kalau kita lupa atau kekurangan rakaat dalam sholat kita wajib sujud sahwi. Sunnah ya? Iya, sunnah sujud sahwi. Terus kalau katanya kita kelebihan rakaat sholat itu caranya gimana Ustaz? Bagus. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ibu bapak sholat, kemudian di ujung sujud, di ujung rakaat ketika sujud terakhir tiba-tiba lupa awak, habisku duduk tasyahud akhir atau tambah rakaat lain. Pernah tidak mau itu? Lahai, apalah yang lah 60 tahun katih tacuk tu. Lupa kan? Kau tasyahud akhir atau tambah rakaat. Wajib kita anggap masih 3 rakaat, berarti tambah rakaat. Karena kita ragu dan lupa tadi, tetap disunnahkan kita sujud sahwi di ujung solat. Jadi penyebab sujud sahwi itu 4 Bapak Ibu, cuma tidak usah merincikan gini, waktu kita terbatas. Yang penting ragu tentang jumlah rakaat tetap disunnahkan, bukan wajib, tetap disunnahkan ibu dan bapak sujud sahwi. Itu ya. Silakan Pak. Aduh mic tadi Bapak Ibu. Habis ko ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya pertama ini masalah etika sholat berjamaah. Ya. Saya juga pernah mengalami ini Ustaz. Ketika kita sholat berjamaah, kebetulan di samping kanan atau samping kiri kita, mungkin teman itu siap makan jengkol lah, atau siap berkeringat, sehingga itu mengganggu dalam tanda kutip kita yang sedang sholat. Itu kira-kira itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah kita teruskan salat sementara kita udah terganggu nih? Ini yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua masalah ikut imam berjamaah nih Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz bilang kalau kita pas ruku tadi walaupun tinggal tidak perlu baca lanjut. Bagaimana? Karena ada gerakan berikutnya. Sementara pernah saya lihat di salam terakhir imam sudah salam kanan kiri, sementara saya lihat masih ada yang belum melakukan, bahkan dah berjeda sekian lama baru dia ikut salam kanan. Sebenarnya imam sudah ke kiri, udah ada jedanya lagi. Yang ketiga Ustaz, masalah aku memang dikajar ya beliau. Ya sekalian Ustaz, masalah jamak tadi. Contoh kita masuk ke daerah baru, kita tidak tahu kondisi yang akan kita tempuh, kemudian kita jamak nih Ustaz. Ternyata dalam perjalanan kita ada waktu. Contoh misal kita jamak Zuhur dan Asar. Ternyata di situ pada saat Asar kita ada waktu dan kesempatan ketemu masjid misalnya. Boleh tak kita melaksanakan Asar lagi? Berarti kita lah jamak tadi di waktu kita udah jamak, sedangkan di waktu Asar masih tersisa waktu, kita ulang solat atau tidak itu ya? Ya boleh tak kita ulang Asar. Bagus. Terima kasih Ustaz. Ambo jawab yang ketiga dulu Pak ya, kan itu agak capek jawabannya. Kalau ibu jawab Pak sudah selesai menjamak solat, contoh solat zuhur dan asar kita kerjakan di waktu zuhur, berarti kan asar sudah selesai kita kerjakan. Sampai di Bukit Tinggi waktu asar masih banyak. Apakah perlu kita mengulang solat? Tak ada pengulangan solat Bapak Ibu. Kalau kita ulang mubazir tenaga. Walaupun waktu masih banyak, solat yang sudah dikerjakan tidak perlu diulang. Itu Pak ya. Yang pertama, Ustaz, kawan yang makan jengkol atau berkeringat, apakah perlu kita batalkan solat atau lanjutkan solat? 3 poin yang dia mau sampaikan. Yang pertama, solat kita tidak perlu diulang, lanjutkan solat. Walaupun kita terganggu, Allah Maha tahu. Satu, solat kita tidak batal. Yang tahan saja Bapak Ibu. Yang batal itu kalau kita menikah di buswak bau pajal itu berarti gerakan berlebih di buswak itu. Itu batal tuh karena gerakan berlebih. Tapi kalau kita diam, walaupun hati kita kesal, pahala solat kita tetap utuh insya-Allah. Yang kedua, orang yang makan jengkol, yang berkeringat, solatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena mengganggu orang. Bahkan Nabi dalam hadis mengatakan, jangan kalian dekati masjid kalau kalian makan bawang, kata Nabi. Asal tahu saja Bapak Ibu, orang Arab itu suka makan bawang.
Bawang tu nyo iris, nyo makan tu suku orang Arab. Kalau lah makan bawang, mulut itu tak lama gitu. Jadi makanya kata Nabi, kalau kalian makan bawang, mulut bau bawang, jangan kamu saji. Saking Nabi itu melarang orang mengganggu orang lain solat. Nah itu Pak ya. Jadi solat kita tetap lanjutkan walaupun tidak khusyuk, solat kita tetap sah. Yang ketiga pertanyaan Bapak tadi tentang ayat di tengah-tengah tadi Pak. Oh iya, salam terakhir Ustaz, imamlah salam, kemudian makmum kunyo masih membaca je baru alunjo salam, solatnya batal atau tidak? Tidak batal. Yang batal itu tertinggal dua rukun gerakan dari imam, dua rukun gerakan. Sujud, di antara dua sujud, tasyahud akhir, ruku' i'tidal, itu dua rukun itu tinggal batal. Tapi kalau sudah tasyahud akhir, tidak ada rukun gerakan di situ. Jadi walaupun ada jeda makmum ko menunda salam, sedangkan imam sudah salam, solatnya tetap sah. Itu Pak ya. Capek bu ikut lanjuan apa aku tanya balik capek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa salat yang paling hebat amalnya yaitu salat fajar tadi. Pernah pada suatu ketika Rasulullah berkata menegur seseorang, setelah salat subuh beliau salat lagi. Ditegur oleh Allah, oleh Rasulullah. Sahabat, kenapa engkau salat lagi setelah salat subuh? Dijawabnya, ya Rasul, aku tinggal jauh ya Rasul. Ketika orang salat, orang azan, aku tidak sempat salat fajar. Kalau pergi ke masjid, tidak dapat pula nanti salat subuh berjamaah. Jadi aku khada salat fajarku. Nabi diam. Berarti boleh. Saya pernah dengar. Jadi karena salat fajar ini tinggi nilainya, aku kerjakan sesudah salat subuh karena aku tidak sempat ke rumahku jauh ya Rasulullah. Nabi diam. Jadi diamnya itu berarti membolehkan. Satu lagi Ustaz, kita disuruh pula berdoa sesudah salat. Kita baca doa dari astagfirullah sampai habis, itu yang di buku panduan itu Ustaz. Sementara kita disuruh pula ukhuwah Islamiyah bersalam-salaman dengan teman-teman. Tapi kalau kita bersalaman memutus doa, bolehkah begitu Ustaz? Supaya kita bersalaman, atau kita teruskan baca doa dulu baru kita bersalaman? Karena kalau gitu Ustaz, banyak teman-teman yang sudah pergi. Mana yang dulu yang baik. Bagus. Jadi pertanyaan ibu bagus. Memang itu betul Bapak Ibu. Jadi kalau ibu jawab Pak, terlambat datang salat subuh ke masjid karena satu dan dua alasan, kemudian sampai di masjid iqamah sudah berkumandang. Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah la salata illa al-maktubah. Kalau sudah qomat tak ada salat. Maka ketika kita selesai solat subuh berjamaah, kita kerjakan solat sunnah fajar sesudah subuh. Karena terlambat, ulama mengatakan boleh, tidak ada masalah. Itu saking agungnya solat sunnah fajar itu. Tak tinggal, kerjakan sesudah subuh boleh. Itu kan waktu yang terlarang Ustaz, tak ada masalah. Di waktu yang terlarang boleh kita kerjakan solat yang kita tertinggal, atau solat tahiyatul masjid boleh walaupun di waktu yang terlarang. Boleh. Pertanyaan ibu yang kedua, Ustaz, salaman Pak, kalau bisa salaman itu Bu sesudah selesai solat. Jadi antara azan dengan iqamah, fokus kedua ibadah. Yang pertama solat sunnah qabliyah, dan yang kedua memperbanyak doa menjelang qomat. Jadi dua itu saja Bu. Sedangkan salaman untuk menjaga ukhuwah Islamiyah nanti saja sesudah selesai solat subuh, atau selesai zuhur, selesai zikir, selesai doa, selesai solat sunnah ba'diyah, menjelang kita bubar, salaman. Bagus, ukhuwah terjalin, ubudiyah kepada Allah pun dijalankan. Jadi itu ya, diselesaikan doa kita dulu. Iya, selesaikan doa, zikir, solat sunnah, baru kita salaman. Ya kadang-kadang Ustaz, orang bersalaman si A dengan si B di sini, di depan hidung kita dia bersalaman. Kalau ada yang menjulurkan tangannya, salam saja Bu, tidak ada masalah.
Silakan Bu, Ibu tu yang menunggu tadi. Silakan Bu ya. Di lampian Ibu cek karena beliau dulu tadi. Terima kasih Bu ya, Ustaz. Tadi di dalam nasihat Ustaz tadi, seorang imam itu membawakan sholat, pada rakaat terakhir dia lupa. Iya. Seandainya imam itu memang betul-betul lupa, Iya. sedangkan makmum sudah subhanallah sudah sampai 3 kali, Iya. tapi dia betul-betul lupa, apa yang harus dilaksanakan oleh makmum yang di belakang? Bagus. Padahal yang imam tidak akan mengulangi lagi. Iya. Ya. Itu Yang kedua, Ustaz, mengenai saf ini, ada misalnya jamaah kita terlambat, kadang dia sudah mengambil di sebelah sudut sana atau di sebelah sudut sini, sedangkan kita baru datang, kita ingin mengambil di belakang imam, meluruskan belakang imam. Mana yang lebih baik, kita mengikuti jamaah yang sudah ada atau kita mengambil di belakang? Bagus. Itu saja, Ustaz. Ya, bagus. Terima kasih. Yang kedua Bu jawab Bu ya, kan itu capek jawabannya. Yang kedua, Ibu tetap sempurnakan saf yang pertama yang belum full. Jadi Ibu jangan isi saf yang kedua di belakang imam kalau di pojokan masih kosong. Saf pertama sudah penuh. Oh full. Ya, Oh sudah berarti full. isi di belakang imam. Ya. Kalau sudah full kiri kanan, Ibu isi di belakang imam yang saf kedua. Ya. Itu ya. Sedangkan sudah ada di sudut. Apakah kita baiknya menyambung yang di sudut itu saf yang sudah ada? Apa kita mengambil di belakang imam? Yang di sudut itu pada orang tuh Bu. Ada agak 3 orang atau 4 orang. Ibu ikut di situ. Gitu. Ikut di situ. Tidak usah Ibu ikut di belakang imam. Ya. Karena nanti ada jeda saf kosong jadinya nanti. Ya. Kemudian pertanyaan Ibu yang pertama itu bagus. Masalah Imam. lupa mau tadi. Imam rakaat terakhir. Iya, bagus. Yang tadi lupa mau sampaikan. Iya. Kalau imam memimpin solat isya, rakaat yang ketiga imam tasyahud akhir, sudah diingatkan imam tak faham, diingatkan imam tak tahu di mana salah, sudah disubhanallahkan imamnya tetap duduk, maka jalan keluarnya hanya satu. Imam solatnya tetap sah karena dia yakin sudah 4, imam lanjutkan tasyahud akhir, sedangkan makmum yang yakin imam salah tidak boleh ikut duduk, maka makmum tadi berdiri selesaikan rakaat yang keempat dan salam sendiri-sendiri. Faham ya? Karena itu imam lupa yang wajib. Kalau imam sudah lupa yang wajib, tak ada kewajiban makmum untuk tetap mengikuti imam. Jadi imam tetap tasyahud akhir, lanjutkan imam. Solat imam tetap sah karena dia yakin sudah 4. Sedangkan makmum di belakang berdiri sempurnakan 4 rakaat. Itu Bu ya. Sedikit lagi Ustaz. Silakan. Tinggal 1. Misalnya kita sudah mulai sholat, tapi sholat kita di saf pertama. Pas baru saf pertama kentut mau keluar. Ya. Apakah kita ngambil duduk belakang atau kita duduk saja di tempat duduk kita supaya jangan mengganggu orang di belakang? Ibu keluar masjid, ulang wudu dan ikut berjamaah berikutnya. Jadi ibu jangan duduk di situ, keluar ibu ulang wudu balik. Sedangkan saf di belakang ada 3 saf misalnya Ustaz. Bagus. Kalau safnya banyak, contoh Pak, apa solat Jumat? Ya. Apa di tengah, kalau masih 3 saf tu masih bisa kita keluar Bu. Tapi kalau solat Jumat awak di tengah. Saf rami di belakang di situ, panuah di samping, panuah kamar mandi di sini. Awak di tengah. Ketika solat Jumat lapeh angin. Kan tui awak lah jaleh pangantui solat lu di tengah Bapak. Jadi solatnya di tengah. Ma yang dilakukan Ustaz? Kalau nyo solat di tengah, kemudian buang angin, sedangkan banyak saf yang kanyo lalui, daripada mangga 2 orang lewat, berapa banyak orang tagaduah jadinya. Maka yang nyo lakukan, lanjut saja solat walaupun solatnya tidak sah. Karena untuk menjaga kenyamanan orang lain, tetap lanjutkan selesai salam. Bekonyo lah selesai salam, baik ke kamar mandi, ulang wudu dan wajib istinaf, ulang solat Jumat dari awal.
2 rakaat. Itu kalau solat Jumat. Ya. Kalau solat biasa, ulang solat dari awal ulang balik. Itu ya. Makanya kalau pengantin itu di belakang saya Bapak Ibu waktu di samping saya. Jadi Ustaz tidak apa kita liwat sama teman-teman yang Iya, sampingannya tagaduh ada, orang Pak. jadinya, Bu. Tagaduh nanti jadinya. Barang banyak orang kita lewat tagaduh orang konsentrasi begitu. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Silakan. Makasih Ya. Ustaz. Silakan. Azan. Oh iya koi. Lam. Ya. Ya. Yang pertama itu ada pakai sholatul khair. Kami bacanya yang pertama itu pakai sholatul khair minan naum, yang kedua enggak, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Masalah azan Bapak Ibu, pakai as-salatu khairum minan naum, memang ada fatwa para ulama. Kalau azannya yang pertama pakai as-salatu khairum minan naum, azan yang kedua tak pakai itu. Ada fatwa ulama Darul Ifta Al-Misriyah dari Mesir, azan yang pertama dan azan yang kedua tetap pakai as-salatu khairum minan naum. Fatwa ulama yang ketiga, rakaat azan yang pertama beliau tidak pakai as-salatu khairum minan naum, kemudian yang azan kedua dia tetap pakai as-salatu khairum min. Kedua-duanya ketiga-tiganya sah. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Azan 2 kali ketika subuh itu masyru' disyariatkan. Jadi yang penting ikut dulu pertanyaan Bapak Ibu. Ustaz, yang rancak sebelum waktu subuh masuk, azan pertama atau membunyikan kaset bacaan Al-Quran? Ada pertanyaan. Azan pertama atau menghidupkan kaset? Memang kami di Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi petang ada muzakarah hukum menghidupkannya ngaji jauh sebelum azan. Kalau bisa tidak usah Bapak Ibu. Kadang ada di Bukit Tinggi itu satu masjid itu 45 menit sebelum azan itulah membunyikan ngaji-ngaji. Kita tidak melarang ngaji. Cuman kan tidak semua masyarakat kita diwajibkan mereka ke masjid, kan tidak. Ada nenek-nenek yang sedang sakit, ada orang yang memang badannya tidak sehat, memang nyo talambek lalu, kemudian memang inyo butuh istirahat, inyo jago ketika azan berkumandang saja. Jadi kalau nyo menghidupkan kaset, cukup nyanyi ngaji itu dihidupkan 5 menit sebelum azan, atau cukup dengan azan yang pertama. Tidak usah ngaji di duan. Karena untuk menjaga maslahah, biar banyak yang tak tagaduh ketika Ambo tahu Ustaz, kita kan membangunkan orang tahajud bagus, membangunkan orang tahajud itu bagus, tapi menjaga kenyamanan orang yang sedang sakit itu wajib hukum. Jadi saran Ambo cukup azan pertama saja untuk membangunkan, kemudian kaset itu kok 5 minit sebelum azan silahkan dihidupkan. Tapi kalau sampai setengah jam kaset hidup, tidak usah, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan kan memang membangunkan orang sahur kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di luar Ramadan, wallahu alam, sebaiknya kita minimalisirkan saja durasi ngaji sebelum waktu subuh masuk. Itu Bapak Ibu ya, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, masih banyak yang kami tanya Ustaz. Gampang Bapak Ibu, undang ambo besok balik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada